Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang lumayan cukup besar dalam ekonomi makro, yaitu adalah pengangguran. Nah, jadi isu ini tuh bukan cuma soal orang yang belum bekerja, tapi juga cerminan dari bagaimana suatu ekonomi negara ini berjalan. Nah, kita akan melihat jadi apa itu pengangguran, lalu datanya di Indonesia itu bagaimana, dampaknya terhadap perekonomian itu bagaimana, dan hingga isu hangat seperti tentang janji yang kemarin adalah 19 juta lapangan pekerjaan, dan juga kenyataan bahwa Indonesia ini punya tingkat pengangguran yang tertinggi di ASEAN. Apa itu pengangguran? Secara sederhana, pengangguran adalah kondisi ketika seseorang mampu dan bersedia bekerja, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Dalam ekonomi makro, tingkat pengangguran digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Makin tinggi angkanya, maka makin banyak sumber daya manusia yang belum termanfaatkan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,76% atau setara dengan 7,28 juta orang. Meskipun angka ini turun sedikit dari tahun sebelumnya, tetapi jumlah penganggur justru naik karena angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Tingginya pengangguran bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena ketika banyak orang yang tidak mempunyai penghasilan, maka daya beli akan turun, lalu konsumsi pun melemah dan pertumbuhan ekonomi ikut tertahan. Selain itu, pengangguran yang tinggi bisa memperbesar ketimpangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan. Menurut hukum Okun, saat ekonomi tumbuh cepat, maka pengangguran biasanya akan turun. Faktanya, saat ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,1% pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu benar-benar menciptakan pekerjaan yang layak dan merata? Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk Pemerintah saat ini menargetkan penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan baru dalam 5 tahun ke depan. Namun, beberapa ekonom menilai target ini tidak mudah dicapai. 1% pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini hanya mampu menyerap sekitar 100 hingga 120 ribu tenaga kerja, jauh lebih sedikit dibandingkan satu dekade yang lalu. Bahkan, sebagian besar investasi baru cenderung padat modal, bukan padat karya, sehingga penciptaan kerja langsung menjadi terbatas. Survei terbaru juga mencatat, 71,6% masyarakat merasa belum merasakan dampak nyata dari program lapangan kerja ini. Meski begitu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyatakan tetap optimis bahwa target 19 juta lapangan pekerjaan bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan. Ia menyebutkan pemerintah telah menyiapkan berbagai inisiatif, mulai dari pelatihan vokasi, insentif, industri, hingga dukungan investasi yang diharapkan bisa memperluas kesempatan kerja. Namun, Menaker juga menegaskan hasil nyata tetap harus menunggu data resmi dari BPS sebagai dasar evaluasi nasional. Menurut data dari BPS dan Kata Data tahun 2025, Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di kawasan ASEAN dengan 7,28 juta penganggur atau 4,76%. Indonesia masih berada di atas negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Ini menjadi alarm bahwa meskipun ekonomi tumbuh, tetapi daya serap tenaga kerja dan kualitas pekerjaan masih jadi tantangan yang besar. BPS juga mencatat mayoritas penganggur di Indonesia adalah anak muda di bawah usia 24 tahun. Masalahnya bukan hanya karena kurangnya lowongan, tetapi juga mismatch skill, keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Itulah kenapa program seperti Kartu Prakerja dan pelatihan digital menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan itu. Jadi, pengangguran itu bukan hanya sekedar angka, tetapi juga potret nyata tantangan ekonomi nasional. Target 19 juta lapangan pekerjaan memang terdengar sangat ambisius. Namun, kuncinya bukan hanya di jumlah, tetapi juga di kualitas, pemerataan, dan juga kesiapan tenaga kerja kita. Semoga ke depannya, negara kita ini pertumbuhan ekonominya tidak hanya tinggi di atas kertas, tapi juga benar-benar membuka peluang bagi semua rakyatnya untuk bekerja dan sejahtera. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.